soalnya dia ada statement, saya bisa hilangin orang tanpa jejak, ya itu pernah kejadian sama saudaranya, dia nabrak orang, mati, nice, nothing happen. Gitu. Tidak pernah ada kasus apa-apa, semuanya terkubur. Dia ini siapa? Avengers atau... Dan kamu pindah menjadi mualaf demi pernikahan? No. Kalau dokter bilang itu saya pindah buat dia, enggak. Emang maunya saya sendiri. Kamu pernah cerita ke keluarga kamu dipukulin? Mama saya lihat. Mama kamu lihat? Iya. Dan nggak bantu? Mama saya takut, papa saya takut. Maaf banget kalau saya bilang, Jessica, kamu Cina, kamu nggak bisa apa-apa. Dia minta gonogini. Jadi bukan istri yang minta gonogini ya? Suami yang minta gonogini. Ya. Permintaan seperti apa? Minta dibagi. Apa saja itu? Uang, ya aset. Dan kamu kasih? Ya ini masih, ya pernikahannya aja palsu, Dok. Hah? Ini apa? Senjata? Ya. Ditodongkan ke kamu? Secara langsung enggak. Saya mau ngomong dia nodongin saya atau enggak, saya nggak punya bukti. Ini senjata asli? Dokter bisa lihat itu pelurunya. Pelurunya peluru asli juga semuanya? Yes. Kok dia bisa dapat senjata? Berapa banyak senjata dia? Banyak sekali senjata dia? Iya, lebih dari 30. Lebih dari 30 senjata? Ya. Asli bukan mainan? Asli. Ini ditodongkan ke kamu? Sometimes ya, tapi saya kan nggak punya bukti. Saya mau ngomong sama dokter Richard juga, saya nggak punya bukti dia pernah nodongin saya. Oh, ini yang buat kamu takut dan tertekan? Iya, soalnya dia ada statement, saya bisa hilangin orang tanpa jejak, ya itu pernah kejadian sama saudaranya, dia nabrak orang, mati, nice, nothing happen. Gitu. Tidak pernah ada kasus apa-apa, semuanya terkubur. Ya itu bisa kejadian sama saya bisa hilang kapan aja. Dia ini siapa? Avengers atau polisi, TNI, pejabat? Dia dokter gigi, tapi memang ya keluarganya memang polisi. Oke, kita mulai dari awal ya kali ya. Kita kenalan dulu ya. Ya. Dokter gigi Jessica Freddy. Yep. Oke, dan ini Firman Nur Hakim. Bapak pengacaranya. Oke. Perkenalan dulu, nanti katanya pasangannya lagi. Pengacara dari dokter gigi Jessica ya. Dokter gigi Jessica, praktek di mana dok? Di Supomo dok, di Tebet. Di Tebet, oke. Angkatan berapa? 2004. Di bawah saya 1 tahun ya. Oke. Kenapa peluk boneka? Suka boneka? Atau something? Are you okay? Saya nggak tahu statement saya ngeberatin atau enggak. Saya nggak boleh bilang saya. Sebenarnya saya nggak boleh bilang saya mentally down karena saya mesti stand up buat anak-anak. Ya tapi saya takut sih ngadepin ini dok. Saya beneran takut. Ini kejadian udah dari 2012 dan sekarang 2025, itu pasti impact-nya besar sekali sih buat saya. Ini kejadiannya KDRT? KDRT, saya dan anak. Oh, kamu dan anak kamu? Ya. Lalu apalagi selain itu? Diambil uang saya. Oke, konflik rumah tangga ya. Kalau boleh saya tahu sekarang status pernikahan kalian apa ya? Saya udah ketok palu, saya diceraikan tahun 2024. 2024? Dia menceraikan kamu tahun 2024? Iya, akhirnya sudah selesai dong? Harusnya sudah selesai dong. Tapi terornya nggak berhenti sampai sekarang. Karena dia, saya punya tabungan buat anak-anak, dia minta hak atas itu. Loh, bukannya biasa suami yang berikan kepada mantan istri? Iya, itu yang saya bingung juga. Itu yang dia minta. Gitu. Anak-anak sekarang ada di mana? Sama saya dong. Sama kamu? Iya. Tapi dia mintanya uang kamu? Iya, uang anak-anak. Oke, kamu ada bukti ya? Ada. Oke, siapapun, saya di sini sebagai host yang bawa acara, saya menerima kamu dan mendengarkan cerita kamu. Tapi kalau misalnya pasangan kamu suatu hari nanti, mantan pasangan kamu, pengen duduk di sini untuk memberikan statement juga oke ya. Monggo. Oke, saya juga memberikan keuangannya sebesar-besarnya supaya kita melihat dari both side ya, dua sisi ya. Iya. Oke, sekarang sudah cerai, kamu ngerasa di teror. Iya. Diteror seperti apa? Jadi ada hampir 2 minggu sekali ada orang datang ke tempat praktek, foto-foto segala macam.
orang datang ke depan rumah sampai ya orang-orang bilang, ibu ini siapa di depan rumah, terus kalau disamperin mereka pergi. Sedangkan saya kan harus kerja juga ya dok, gitu. Saya kalau tinggalin anak saya ya was-was terus, ya saya mau sampai kapan kayak gini. Sudah lapor polisi? Sudah. Kamu yakin bahwa yang neror ini adalah mantan suami kamu? Saya ngerasa nggak ada musuh lain sih dok, bukan musuh sih ya, saya nggak ada, saya nggak punya kasus yang lain, saya nggak ada selama saya praktek pun saya nggak ada. Termasuk senjata-senjata ini juga? Ya, Tujuannya adalah? ya statement dia sih, ya secara nggak langsung statement dia kamu tuh bukan siapa-siapa. Saya bisa ilangin kamu kapan aja tanpa jejak. Kamu sudah pernah berbicara dengan dia lagi sekarang? Saya coba menghubungi tapi nggak pernah diangkat. Ya saya coba ngomong baik-baik lewat saudaranya juga tidak ada respon yang baik. Ya saya mesti ngemis kayak gimana lagi, saya juga ya. Oke, kalau boleh saya tahu, sekarang kamu duduk di sini dan pengen cerita ya semuanya ya. Ya. Tujuan kamu apa yang kamu inginkan? Tujuan saya satu, anak-anak sih dok. Saya pengen mereka di lingkungan yang baik, nggak diteror seperti ini. Gitu, saya cuma mau menciptakan lingkungan yang baik, yang aman. Gitu, karena mereka ABK dok. Anak kebutuhan khusus? Ya, dua-duanya. Apa? Autism. Dua-duanya? Yep. Oke. Saya juga kebetulan anak ketiga saya juga autism. Jadi Ya. saya cukup bisa mengerti. Umur berapa? 12 dan 8. 12 dan 8 Ya. tahun. Oke, kamu sudah siap? Jadi kamu pengen cerita ini, tapi kan bagaimanapun juga kalau kamu cerita, share ke publik ya, ada resiko ya? Iya. Kamu sudah siap dengan resiko ya? Iya. Ya. Oke, saya siap dengarkan cerita kamu. Kita mulai dari mana? Pertama kali kamu menikah? Ya. Tahun berapa? Saya menikah tahun 2012. Saya punya anak pertama di 2013. Anak kedua saya lahir tahun 2017. Ya. Pasangan dokter gigi dua-duanya? Iya. Satu kampus? Satu kampus. Satu angkatan? Tidak, dia beda 10 tahun dari saya. Dia kakak tingkat kamu 10 tahun? Iya. Oke. Kalian menikah, sebelum menikah ada masalah, bahagia? Enggak dok, tapi saya baru menyadari kayak mungkin anak saya jadi saya dari nikah, terus saya kayak dibawa pergi terus. Kita nikah beda agama dok. Ya saya basicnya saya Katolik dulu. Oke. Saya mualaf. Ya. Jadi mungkin ya ada pertentangan antara keluarga ya. Jadi saya mungkin dibawa pergi terus. Saya pindah-pindah, saya ke Kalibata, saya ngekos di Setiabudi. Ya mungkin saya mikirnya dulu dia mau ngebela saya kali ya. Saya mikirnya tuh gitu. Beliau apa? Islam? Dia Kamu Muslim. Katolik? Iya, dulu. Oke. Dulu. Dan kamu pindah menjadi mualaf Iya. demi pernikahan? No. Kalau dokter bilang itu saya pindah buat dia, enggak. Emang maunya saya sendiri. Oke, dan kamu seorang mualaf sekarang? Iya. Oke. Gitu. Lalu kalian pindah-pindah demi untuk? Iya, itu mungkin caranya dia biar mungkin, saya dulu mikirnya biar saya nggak terlalu ditekan sama keluarga segala macam. Saya ngerasa mungkin dia di pihak saya gitu. Tapi ya semakin berjalannya waktu kan ya mulai kelihatan ya dok gitu. Terus ya saya nggak kuat sih dok untuk menafkahi dua keluarga yang lain. Loh, beliau kan juga dokter gigi, kenapa kamu yang nafkahin? Saya yang lebih banyak bekerja sih dok. Saya praktek full ya dari pagi sampai malam gitu. Apa yang dia lakukan? Ngelakuin hobinya. Seperti tadi, dulu saya pikirnya dia hobi. Nembak, badminton, segala macam. Saya pikir itu hobi, tapi lama-lama dia kayak emotionally unstable ya dok, gitu. Ya. Mungkin gak sih kalau misalnya dia cuma hobi nembak,
Dan ini kan tidak ada bukti untuk dia menodongkan ke kamu ya. Jadi, ya, Atau memang dia ada pernah nodongin ke kamu senjata? kalau saya bilang iya gimana dok? Ya saya berusaha percaya apa yang kamu sampaikan. Soalnya saya nggak punya bukti. Kamu tidak punya bukti. Iya. Tapi mungkin nggak juga bahwa senjata-senjata ini hanya untuk menekan mental kamu. Begitupun juga orang-orang yang dikirim datang ke rumah atau ke tempat praktek, foto-foto itu hanya untuk memberikan pressure pada mental kamu. Ya, mungkin ya dok. Tapi kalau yang dari statement-statement yang dia kasih segala macam, yang dia lakuin ke saya, mukul segala macam, kayaknya itu bukan cuma verbal abuse ya dok. Oke. Dia pukul kamu sejak kapan? Sebetulnya sejak saya hamil anak pertama dia udah mulai pukul saya sih. Gitu. Apa yang dipukul dan bagaimana pukulnya? Dia cekik saya, dia dorong, dia tonjok. Saya ada saksi buat itu, dokter gigi juga. Gitu. Oke. Yang sampai pancinya bengkok, minyaknya di mana-mana. Waktu kamu hamil? Ya, hamil anak pertama. Kenapa kamu nggak tinggalkan dia begitu dia pukul kamu? Saya ngerasa jadi ibu tunggal tuh susah banget ya dok. Mungkin saya konservatif. Susah lah dok. Apalagi baru awal-awal nikah. Masa saya cerai sih dok? Ya, it's not easy sih dok. Saya ya coba mungkin beberapa tahun gitu. Bukannya makin membaik ya, makin getting worse. Lebih parah? Iya. Separah apa? Cara ngomongnya udah semakin parah. Dia It's okay, take it easy, pelan-pelan aja. Kalau ini menyakitin kamu dan gak enak, kamu boleh istirahat atau kamu boleh minta skip dengan saya. Iya, dia nyakitinnya banyak sekali sih dok. Saya pikir dia ngebantu saya, tapi dia ya selalu nusuk saya gitu. Seberapa sering dia pukul kamu? Saya nggak apa-apa ngomongnya. Dia kan mungkin ada judi bola segala macam. Once dia moodnya tidak baik ya kita yang kena. Oh, kalau Dia moodnya under jelek, drugs. kamu yang kena. Iya, kita semua kena. Dia juga ada drugs juga. Ya. Kamu dipukul berarti dari tahun 2012 sampai tahun 2024. Saya mulai jalan perceraian, saya tetap masih didorong sih dok di depan asisten mereka lihat saya masih didorong gitu, masih cuma mulai agak berhenti tahun 2022. Iya. Momen paling parah kamu dipukulin? Nggak kehitung ya dok, saya mana yang parah, saya sampai nggak tahu mana itu mana putihnya nih dok. Itu udah kayak, saya tuh kan nikah, yang namanya nikah kan nggak ada yang perfect ya dok. Ya itu udah konsekuensinya. Saya mungkin ya kalau memang mukul ya sudah, saya tipenya gitu. Tapi once dia nggak put the family first, saya mesti take action buat saya jaga anak-anak saya sih. Oke. Kamu pernah cerita ke keluarga kamu dipukulin? Mama saya lihat. Mama kamu lihat? Iya. Dan nggak bantu? Mama saya takut tuh. Mama kamu takut dengan dia? Mama saya takut, papa saya takut. Dengan dia? Iya. Dengan mama papa saya lihat kok, dengan semua itu mama papa saya lihat. Dan nggak ada bantu? Maaf banget kalau saya bilang, Jessica, kamu Cina, kamu nggak bisa apa-apa. Yang ada kamu hilang. Anak-anak nggak ada tahu sama siapa. Kamu sudah pernah visum selagi kamu dipukul? Nggak, nah itu. Anak saya pun saya nggak visum dok. Anak kamu juga dipukul? Ada videonya dok. Anak kebutuhan khusus dipukul? Dipukul. Saya boleh lihat videonya? Boleh dok. Matanya biru, bibirnya pecah. Hah? Saya tunjukin ya dok, maaf kalau saya agak shaking. Ini ada di postingan kamu? Iya, saya
Dia dipukul di Eon, Dok. Ini setelah dia dipukulin, Iya, yang memarnya itu adalah karena dipukulin. iya. Itu mama saya. Kena ke papa. Papa kenapa, papa? Buku. Ini autism tapi bisa berbicara. Iya. Oke. Masih Sudah bisa perbaikan perbicaranya. Oh, saya terapi terus, Dok. Oke. Saya terapi terus. Kamu ada video dia mukul anak? Gimana saya video ya, Dok? Saya ribet buat narik dia, Dok. Yang narik mama saya sama suster saya. Kita nggak mungkin pegang handphone dong, Dok. Dan selama ini kamu nggak pernah lapor polisi? Selama pernikahan dipukul kamu dan anak nggak pernah visum dan tidak pernah lapor polisi? Saya takut, Dok. Kamu takut? Iya. Saya takut itu bakal backfire buat saya. Entah apapun itu, saya takut banget. Oke, pencetusnya adalah mood dia. Atau di sini ada hal-hal yang lain seperti perselingkuhan dan lain sebagainya? Kalau perselingkuhan saya punya beberapa chat sih, Dok, yang ya saya nggak punya bukti dia tidur sama, tapi kalau chat saya punya, cuma itu is not important sih buat saya, cuma ya ini sih yang ya, tapi pencetusnya lebih ke mood. Kalau misalkan dia ya malam dia begadang, dia kalah, dia gitu. Saya pengen kamu menggambarkan beliau ini, dia dokter gigi dan prakteknya sekarang. Dia masih praktek. Mm-mm. Dan kita juga baru tahu kemarin tuh ada kasus, saya sampai masuk ke KKI, Dok, Mm-mm. ke MDP, Mm-mm. karena dia melaporkan saya. Jadi kayak ada satu pasien yang mau implan dan dia kerjain. Mm-mm. Dia bilang aja saya yang ngelakuin. Padahal saya nggak ngelakuin implan itu sama sekali. Saya di belakangnya. Akhirnya ya masuk MDP, semuanya sesuai prosedur. Kita semua juga baru tahu kalau SIP dia palsu. Tapi dia dokter. Dia dokter, SIP-nya palsu. SIP-nya palsu. Buat SIP kan gampang sekarang. Nggak sampai 24 jam. Saya nggak tahu, Dok. Saya nggak tahu kalau itu maksudnya dia. Kenapa dia nggak mau buka ya. Tapi dari dulu dia tidak pernah punya SIP. Ya dari yang keterangan itu sih dia nggak pernah punya SIP ya, Dok. Dia ini suami seperti apa sih sebenarnya di rumah? Dia kayak koin sih, Dok. Dia di depan saya dia bisa iya, tapi di belakangnya dia nggak ya gimana sih, Dok? Dia bukan dua koin ya, apa sih? Ngomongnya apa sih, Mas? Dia suami yang Kemudian bagaimana? Apakah dia suami yang Dia cukup baik dengan istri, dengan Oh, anak? enggak. Cuma sometimes dia pukul atau no. ini suami yang benar-benar tidak menyenangkan overall hidupnya, saya tertekan dalam semua kehidupan saya, atau Bukan. sometimes dia baik, sometimes dia love bombing, sometimes dia apa? Suami seperti apa dan anak ayah seperti apa? Dia suami yang nggak peduli kalau saya bilang. Dia sibuk sama hobinya dia sendiri, dia sibuk sama kegiatannya dia sendiri. Jadi saya handover semuanya sih, Dok. Kamu dianggap tidak ada, dan kalau mood dia jelek, dia pukul kamu. Bukan saya dianggap tidak ada, saya dianggap sapi perah kali ya, Dok. Saya lebih dianggap sapi perah. Gitu. Dia nggak ada saya pun, dia ya yang dia ributin selalu uang gitu. Oke, kenapa dia menceraikan kamu kalau seperti itu? Karena 2022 saya udah mulai realize ini uang saya kemana ya. Jadi saya mulai agak lebih ngerem, ini uangnya kemana. Terus saya ya mulai print mutasi segala macem. Oh ternyata ya digunainnya ke yang tidak seharusnya itu satu. Terus dari hal kecil aja kayak pembelian barang, kita dokter pasti ada pembelian barang. Misalkan harganya 20, dia minta saya 40 gitu. Gitu. Oke, karena kamu ngerem pembukuannya sehingga dia menceraikan kamu. Dia mulai kehilangan kali kalau saya bilang. Dan Gitu. bagus dong kalau dia ceraikan kamu bahagia dong. Kalau saya bilang saya lumayan lepas sih, Dok.
gitu. Karena saya dari tahun 2022 saya nggak bisa nih kayak gini terus, saya bela-belain dia tapi saya nggak punya future buat anak-anak saya gitu. Saya nggak bisa ngidupin keluarga yang lain, saya mesti ngutamain keluarga saya gitu. ABK kan nggak murah ya dok, gitu. Dan akhirnya kalian berpisah di tahun 2024. Dia yang ceraikan saya. Dia yang ceraikan. Iya. Tapi kamu oke. Kamu bahagia? Saya lepas sih dok. Saya merasa lepas ya, di luar terornya saya ngerasa lepas. Bagaimana kehidupan kamu setelah bercerai? Apakah kamu lebih bahagia tanpa dia? Kalau saya bilang bahagia, saya bahagia. Saya lebih rilis sih dok. Gitu. Tapi kamu merasa diteror? Yang saya rasakan ya terornya itu. Boleh nggak kamu ceritain dengan saya secara lebih rinci lagi apa teror yang kamu rasakan? Nggak enak loh dok, surat kepolisian tuh datang terus. Even ke asisten saya. Surat polisian? Iya. Kenapa? Asisten saya tuh kan, jadi kan bercerai dok. Saya itu kan diusir. Itu kan tempat praktek sebenarnya rumahnya keluarganya dia. Saya diusir. Saya nggak mungkin dong dok, saya bawa barang-barang sendirian. Asisten saya dong bawain. Asisten saya 1 minggu yang lalu laporannya polisi datang ke saya, asisten saya dilaporkan pencurian. Gitu. Sebelumnya malpraktek, sekarang pencurian. Ini mau sampai kapan? Gitu. Ini udah 1 tahun loh. Gitu. Oh, dia ganggu kamu dengan laporan polisi? Laporan polisi terus, entah apapun itu yang ya masuk akal maupun apalah. Ada berapa laporan polisi yang dikasih ke kamu? Ada berapa ya mas ya? Bang, ada berapa bang? Ada dua. Ada dua. Ya. Oke, dan dari 2 kasus itu ada beberapa surat panggilannya untuk kamu ya? Sudah pasti dok, panggilan terus dan ya kan harus datang terus ya dok. Gitu. Selain itu apa lagi? Ya orang-orang datang itu. Orang-orang datang itu tuh lumayan. Saya tuh nggak ada siapa-siapa loh dok. Orang tua saya kan di luar kota ya. Gitu. Ya, yang ngerasa terancam udah pastilah dok. Gitu. Ada di mana aja mereka datang? Di rumah, di tempat praktek, di mana aja dok. Even saya juga baru tahu seanjing-anjing saya ada GPS-nya. Gitu. Jadi ya mungkin ya dia tahu gitu. Anjing kamu ditaruh GPS? Ya. Di mananya? Di kalung. Oh, ditaruh GPS? Ya, di kalung. Di mobil juga waktu itu udah dicopotin, ada lumayan banyak GPS. Sampai saya tahu ini kalung anjing kok ada yang nyangkut di sini, oh, ternyata ya GPS juga. Are you sure about that? Iya. Kamu sudah periksa ke tempat elektronik memang itu GPS? Saya tuh tadinya ada fotonya karena saya bakar di kompor. Saya nggak tahu ngilanginnya gimana ya, saya bakarnya di kompor. Saya tahu itu GPS. Menurut kamu apa tujuannya dia melakukan ini ke kamu? Ya, dia mau tahu saya ada di mana segala macam. Dia nggak bakal lepasin saya sih sampai dia dapat yang dia mau kalau saya bilang. Apa yang dia mau? Boleh nggak kalau saya bilang uang dok? Dia ada minta itu ke kamu? Oh iya dok, itu tertera di waktu perceraian dia minta gonogini. Gitu. Jadi bukan istri yang minta gonogini ya, suami yang minta gonogini. Ya. Permintaan seperti apa? Dia terang-terangan dia tulis semuanya ya mas ya. Minta dibagi. Apa saja itu? Uang, ya aset, semua. Dan kamu kasih? Ya ini masih, ya pernikahannya aja palsu dok. Hah? Ya gimana tuh pernikahannya palsu? Gimana mas? Aktanya emang palsu dok. Akta tahun 2012 itu palsu? Palsu. Kok bisa? Ya saya juga baru tahu waktu pengacara urus. Jadi saya nikah di Tebet. Surat ininya Mampang ya mas ya? Iya. Artinya Mampang. Terus nggak cuma itu doang sih dok. Sampai surat mualaf saya kan palsu semua ya dok.
Berarti kan banyak banget nih yang saya mesti sidangin gitu. Dari akta, dari KTP, akta lahir. Ya, banyak banget sih dok. Oke. Bang, abang pengacaranya ya, sudah lihat dokumennya memang palsu? Memang waktu kita cek, Dokter Richard itu, karena waktu kan dokter nikah di Tebet sebetulnya, Iya. di KUA Tebet, tapi yang mengeluarkan KUA Mampang. Nah, begitu kita cek, ternyata akta itu tidak terregister, Dok, Ada di suratnya dok. KUA Mampang. Mampang itu. Nah, jadi ini bingung, ini akta siapa yang ngeluarin, KUA mana sebetulnya. Nah, ini sudah kita laporkan di Polres Jaksel, sudah berproses, sudah gelar perkara, dinyatakan tersangka, Oh, sudah dinyatakan ya, tersangka. sudah limpah ke kejaksaan. Siapa yang tersangka? Mantan suami. Oke. Ini sudah masuk, cuman kemarin waktu perkembangan ternyata berkas dikembalikan lagi karena ada kekurangan berkas lah menurut penilaian kejaksaan. Makanya dikembalikan ke Polres lagi. Nah, artinya memang kita apresiasi sebetulnya dok, ini apa yang dilakukan oleh kepolisian maupun kejaksaan, karena tidak mungkin kan ini juga bersidang kalau memang ada kekurangan-kekurangan berkas. Nah, ini yang sedang kita konsultasikan dengan penyidik terkait kekurangan-kekurangan itu. Oke, itu pemalsuannya pemalsuan apa? Akta pernikahan. Itu pemalsuan dokumen negara di atas 5 tahun ya? Di atas 5 tahun ya, hukumannya ya? Ya. Itu benar-benar dipalsuin berarti? Akta pernikahan dipalsuin? Iya. Betul. Oke, dan statusnya sekarang sudah tersangka ya? Tapi ada P19 jadi masih tertahan? Iya, betul. Kusut ya dok. Kamu yang melaporkannya? Dengan bapak pengacara ya? Oke. Mungkinkah karena itu dia membenci kamu? Mungkin ya dok. Mungkin ya. Siapa sih yang nggak sebel dilaporin? Tapi sebenarnya saya nggak mau masukin dia ke penjara segala macam. Saya nggak ada maksud untuk kesana sih dok. Kamu maunya apa? Terornya berhenti aja dok. Udah dok, capek. Saya belajar beberapa hal dalam hidup saya. Mungkin karena umur kali ya. Dulu pada saat umur saya masih muda dan sebenarnya saya belum tua sih. Tapi mungkin pada waktu umur saya masih 30 awal, saya punya ego yang sangat besar. Ketika itu saya pengen kayak menjadi superhero, yang pengen memberantas kejahatan, pengen ngelihat sesuatu yang salah itu saya berantas semuanya. Tanpa saya ketahui, walaupun seorang penjahat sekalipun saya berantas, pasti ada hati yang tersakiti di sana. Walaupun itu orang jahat ya. Dan pelajaran dalam hidup saya adalah ketika kamu menggigit seseorang, nggak akan ada orang yang rela untuk membiarkan dirinya digigit. Mau sejahat apapun dia, selemah apapun dia pasti akan berusaha menggigit balik. Iya. Jadi kalau misalnya kita sudah berusaha fight dengan orang, siapapun itu, apalagi lawan kita nih seorang mafia, atau lagi seorang kita nih seorang yang lahannya kita ganggu lah ya. Lahannya kita ganggu. Terlepas dari dia jahat, memang dia jahat ya. Pasti dia akan berusaha menggigit balik kita sih. Jadi sekarang saya punya prinsip, saya nggak mau ganggu orang. Ya dulu mungkin saya idealis ya, banget idealis banget, pengen bagus semuanya, pengen sesuai dengan maunya saya. Tapi ternyata saya nggak cukup untuk bersihin satu dunia ini. Saya bukan Superman, saya juga bukan Avengers di sini. Jadi saya sepertinya itu bukan tugas saya deh. Kayaknya itu tugas yang berwajib deh. Kayaknya itu tugas instansi yang berwajib deh kayak gitu punya. Dan ketika saya sadarin itu, saya sadar kalau misalnya saya gigit orang akan gigit saya. Nggak mungkin nggak. Misalnya kayak kamu ya, saya ngeliat, wah kamu lemah banget, kamu ketakutan banget, kamu nggak berdaya banget ya. Kalau saya tampar kamu, saya pukul kamu, saya injek kamu, seberapapun kamu tidak berdaya, suatu hari nanti kamu akan berusaha memukul sebalik saya. Entah itu mungkin
kerugiannya kamu lebih banyak, saya lebih sedikit. Tapi bagaimanapun juga resiko itu pasti ada. Kalau saya ngajakin berantem siapapun, Iya. pasti ada. Maka yang paling bagus adalah ya menghindarin konflik tersebut. Selagi konflik tersebut masih ada, ketegangan pasti tetap ada. Salah satu contohnya ya, saya nggak tahu ya. Tujuan kamu melaporkan ini apa? Meskipun mungkin dia memang salah di situ. Tapi kalau misalnya laporan ini masih ada, ketegangan itu masih ada, saling melempar batu itu masih ada, maka kita nggak akan bisa menghindarin kamu dilempar batu balik. Paham nggak sih maksud saya? Iya, paham. Tapi saya udah cukup diem loh dok. Saya nggak ada yang saya lakuin. Ternyata diem saya ya tambah parah. 1 tahun udah cukup dong dok saya diem. Atau bertahun-tahun ini saya diem. Ada nggak sih saya ngomong, even saya nggak ngomong ke teman-teman saya. Gitu. Ini adalah bentuk perlawanan kamu ya berarti? Buat anak-anak saya mesti begini sih dok. Daripada saya hilang. Bang, ini bisa dilaporin? Ini nggak ada bukti, nggak ada visum. Bagaimana proses hukumnya bang? Untuk yang mana dok? Terlepas dari yang kita bilang tadi laporan pemalsuan ya, kan Oke. sudah masuk jadi tersangka ya. Sisanya kalau untuk KDRT kan tidak ada rekaman, tidak ada visum. Secara status hukumnya apakah itu bisa dilaporkan? Untuk yang KDRT ini dok, memang itu menjadi salah satu alasan pembelaan kita di dalam waktu itu sidang perceraian ya dok ya. Iya. Kenapa ini kuat kita untuk pembelaan Dr. Jess, karena itu dijadikan salah satu alasan. Karena memang belum ada laporan lain yang kita susulkan ini dok. Ini baru tentang pemalsuan. Nah, baru pemalsuan saja kemarin asisten Dr. Jess udah dipanggil lagi untuk BAP terkait ya, Pencurian. indikasi terjadinya pencurian. Artinya seolah-olah ini kan ada laporan dari kita, kemudian dia ada laporan juga, seolah-olah ini pengen satu sama begitu dok. Nah ini kita kemarin sih harusnya hari Senin ya kemarin, cuman kita kemarin karena minta penangguhan kepada penyidik, ya kemungkinan hari Senin besok untuk diperiksa ini asisten Dr. Jess. Masih klarifikasi dok, indikasi katanya ada pencurian, meskipun kan aneh sebetulnya. Karena waktu itu Dok Jess tadi bilang bahwa karena memang rumah klinik atau rumah praktek itu adalah memang milik keluarga mantan suami Dok Jess, waktu itu emang diusir dok. Keluar kamu, bawa barang-barang kamu. Nah, itu bukti chatnya ada. Pun demikian, waktu itu juga nanya lah ke asisten Dok Jess dia. Itu barang-barang apa aja yang dibawa atau udah dibawa semua? Iya pak. Artinya dia tahu bahwa memang barang-barang itu yang dibeli Dok Jess mau dibawa. Tapi kemudian muncul nih laporan bahwa dia ini mencuri, indikasi pencurian. Nah ini kan jadi aneh dok. Dia tahu bahwa barang-barang itu dia ambil, dia yang mengusir. Nah tapi dia melakukan pelaporan. Itu. Oke. Dan statusnya berarti sekarang saling lapor, tapi yang satunya lapornya ke asistennya Dr. Jessica. Ya, Kamu sepertinya kena mental sekali. Apakah dari kapan seperti ini? Saya sempat 42 kilo sih dok. Saya sempat nggak bisa makan. Saya dari kapan ya? Mungkin dari tahun 2020-an saya udah mulai drop banget sih dok. Kau sudah 2020. pernah pergi ke psikolog atau psikiater? Saya takut itu memberatkan loh dok. Saya nggak mau kehilangan hak asuh anak-anak. Ya mereka cuma punya saya dok. Itu kalau saya takut ngeberatin sih dok. Saya berusaha sebisa mungkin, saya senormal mungkin di depan anak-anak. Saya nggak ada apa-apa sih. Gitu. Meskipun sekolah anak-anak pun tahu. Jadi ya
sedang diusahakan. Bukan diusahakan sih, udah ngomong ke KPAI juga. Sudah. Apa sumber kekuatan dan kamu sekarang? Kalau saya enggak, ya nerima anak ABK itu susah ya dok. Kalau enggak saya yang sayang, saya ibunya, mau siapa dok? Dia nggak membiayai anak-anaknya sekarang? Oh no, at all. Dari dulu, dari lahiran anak kedua pun, saya lahiran di rumah sakit, saya dikasih bilnya, saya jalan sendiri ke administrasi. Ya bego ya dok. Enggak. Kamu wanita yang hebat dan luar biasa. Jessica, kalau mantan suami kamu nonton ini, apa yang kamu pengen sampaikan ke dia? Kalau nggak bisa nerima anak-anak, nggak apa-apa. Saya take over kok semuanya. Tapi stop lah kayak gini. Gitu. Kasihan mereka sih dok. Kalau saya bilang sih kasihan mereka, sedikit banyak anak ABK tuh lebih sensitif daripada kita. Gitu. Mereka pasti berasa dok. Saya nggak pengen itu keganggu. Saya cuma minta stop. Saya nggak minta nafkah segala macam karena itu kan kembali ke pribadinya masing-masing ya, orang yang udah diketok palu harus menafkahi aja kadang tidak menafkahi. Saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta stop aja, stop, udah sih itu aja. Itu dok. Bang, sebagai pengacara, apa yang abang inginkan? Tentu apa yang menjadi keinginan klien ya, dok ya. Artinya di Indonesia ini masih ada ternyata dok. Tindak apa, kita mau bilang apa, takdir atau kemalangan-kemalangan itu nggak lihat bahwa ini orang pinter, ini orang bodoh ternyata dok. Artinya siapapun bisa menimpa. Mungkin dokter Jess ingin punya rumah tangga yang normal, yang happy, bahagia, ya layaknya semua orang. Tapi ternyata itu bertolak belakang justru dok. Ya, saya pikir kita akan fight untuk Dok Jess, apapun resiko ke depan gitu dok ya. Apalagi mungkin setelah ini ditayangkan di mana-mana, ya tentu kita akan siap backup. Yang abang inginkan apa ini sekarang? Proses laporannya masuk atau proses laporan yang dilaporkan ke beliau itu nggak kena atau bagaimana? Tentu kita ingin proses hukum berjalan dengan adil dan baik. Nah, kita juga meminta kepada Polres Jakarta Selatan supaya laporan kita mungkin segera disidangkan. Pun demikian atas laporan terhadap asisten Dok Jess, kita juga nggak minta nggak minta bagaimana. Yang penting fair, adil pemeriksaannya. Nanti kita tentu dampingi juga, nggak minta ya proses hukum sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya. Jessica, pertanyaan terakhir untuk kamu. Tadi saya sudah jelaskan, kalau kita perang dengan orang, ya kita nggak akan ada yang tahu ya. Namanya juga berkonflik ya. Berkonflik bikin kita capek ya kadang-kadang ya. Kadang-kadang lebih enak nggak ada konflik sih. Atau saya ini karena bawaan umur kali ya. Kalau dulu, Dr. Richard yang dulu waktu 30 awal mungkin hajar hantam. Tabrak aja. Siapa yang tabrak? Ya, kamu mungkin 39 ya. Tahun depan kamu 40 ya. Setelah saya kepala 4, saya ada mengenal wisdom. Mungkin di umur 30-an saya belum terlalu kenal itu kali ya. Dan terlalu idealis untuk memperbaiki bumi dan sekitarnya. Ego saya tinggi untuk pengen menang, pengen mengatakan saya benar, pengen jadi yang terbaik. Ya, berantem dengan orang itu walaupun sangat besar kemungkinan menang, tapi bisa kalah. Yeah. Walaupun kuat, tapi kita juga bisa luka. Yeah. Kalau misalnya
dia nonton kamu dan kita akhiri sama-sama, kamu cabut laporan dan dia juga tidak memberikan tekanan mental lagi ke kamu, hidup masing-masing. Kamu bersedia? Satu hal sih dok, hak anak-anak saya harus tetap jadi hak anak-anak saya. Apa maksudnya itu? Yang dia mintakan simpanan yang dari anak-anak. Mm-mm. Kalau dia bersedia itu memang buat anak-anak, saya bersedia. Kamu bersedia? Iya. Masing-masing saja ya. Saya pure. Mudah-mudahan mantan kamu dengar sih. Ya. Karena saya pikir kamu juga berhak untuk bahagia dan memulai juga yang kehidupan yang baru juga. Saya tidak melihat di sini ada Dendan Kusumat yang pengen, yang saya rasakan dari kamu ya. Kamu cuma berusaha melawan, kamu berusaha melindungi diri kamu. Ya mudah-mudahan yang di sebelah sana pasangan kamu juga mengalami hal yang sama juga. Ya bagaimanapun juga kan kedua anak ini kan adalah anak kalian berdua kan. Iya. Bukan anak kamu sendirian. Ini juga anak dia juga. Walaupun anak kebutuhan khusus, tapi kan ini juga anak-anak kalian. Iya. Yang wajib kita besarkan bersama. Dan kita nggak ada yang tahu ke depan bagaimana. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya bisa damai, bisa tidak saling mengganggu satu sama lain, bisa tumbuh dan bisa mencari kebahagiaan, sama-sama mencari kebahagiaan yang lain. Kalau memang nggak bisa bahagia berdua, ya mungkin bahagia masing-masing. Iya. Saya yakin yang banyak di luar sana yang merasakan apa yang Jessica rasakan ya. Mungkin belum dapat kesempatan podcast saja mungkin. Tapi kamu harus jadi wanita yang kuat untuk anak-anak kamu. Dan kamu berhak bahagia. Thank you Jessica. Thank you Bang sudah datang ke sini. Sekali lagi kalau misalnya mantannya Jessica kalau misalnya ingin memberikan keterangan both side ataupun kalau perlu didudukkan berdua, bersedia? Saya belum sanggup dok. Kamu belum sanggup, oke. Ya, kalau beliau bersedia, saya akan memberikan ruangan yang sama untuk beliau. Terima kasih.